Baiklah Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu, kerelaan waktunya untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melakukan kegiatan destinasi modul 14 budaya positif. Sebenarnya tujuan kegiatan kita ini adalah untuk memenuhi tugas saya di program pendidikan guru penggerak angkatan 9, di mana di sana kami ditugaskan untuk mengimbaskan atau adanya destinasi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, alangkah baiknya kegiatan kita ini kita awali dengan doa pembuka. Kepada Pak Felis. Silakan. Pertama dalam kami serahkan mereka segala prosesi yang tadi dapat langkah sesuai dengan semua lagi melakukan Tuhan dan kuasa kami. Dalam Bapa Oke, terima kasih buat Pak Felis. Selanjutnya, marilah pertama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas kasih dan cintanya lah sehingga di siang hari ini pada tanggal 26 Oktober 2023 kita dapat melakukan kegiatan destinasi modul 14 tentang budaya positif. Semoga dengan pengimbasan budaya positif ini kita nanti akan mendapatkan ilmu ataupun wawasan untuk kita terapkan dalam melanjutkan atau membentuk terciptanya atau terjalinnya kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik di dalam menjalankan visi sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, saya memohon dengan hormat, dalam hal ini mungkin suster kepala sekolah tidak ada, maka saya mohon izin kepada Pak Malaus sebagai selaku wakil kepala sekolah untuk memberikan kata sambutan. Persilakan Pak. Baik, pada Ibu Kalingin memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya berdiri menggantikan kepala sekolah karena beliau mendukung bagi ada kegiatan di luar kota bulan. Jadi untuk pembukaan hanya saya bilang kepada Ibu Kalingin dan kepada kita semua, ini adalah bukti bagi kita untuk akan guru ke depannya di dalam peraturan menteri sudah harus kita ikuti. Salah satunya adalah guru penggerak. Dalam guru penggerak ini ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan. Tujuannya bagi Bapak Ibu guru, termasuk bagi Bapak Ibu guru yang belum ikut dalam sertifikasi, ini adalah acuan utamanya. Jadi kalau kita mau menuju ke sertifikasi, kita selesaikan dulu modul-modul yang ada di Merdeka Belajar, dan kemudian kalau kita ingin mau lebih cepat harus ikut dalam program ini untuk pekerjaan dari Ibu Kalingin, hasilnya dari Ibu Kalingin. Kita mau bekerja sama agar Ibu Kalingin merancang dalam kegiatan dalam guru penggerak angkatan 9. Terima kasih, saya kasih kesempatan kepada Ibu. Oke, terima kasih Pak. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang terpikir di benak kita Bapak Ibu? Ya, kebiasaan hal yang baik. Nah, di sini saya buatkan menurut pengertian yang saya dapatkan dari pembelajaran pendidikan guru penggerak. Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah yang tentunya berpihak kepada murid. Dan kita kembangkan mereka itu menjadi suatu pribadi yang bertanggung jawab, bernalar kritis, dan juga dapat
menyelesaikan permasalahannya. Sebagaimana di dalam pembelajaran mengajar Dewantara, kita itu dituntut ataupun diharapkan menjadi seorang among, bukan hanya mengajar, tetapi kita itu harus bertindak sebagai among. Among dalam arti di sini kita harus menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu, memang berat bagi kita dengan jumlah siswa kita yang cukup banyak, hampir 40. Saya saja kalau didorong kolaborasi kadang geleng-geleng kepala, karena kita dituntut harus bersikap menghamba kepada murid. Bagaimana menghamba kepada murid? Berarti kita harus memberikan sepenuh hati, memahami setiap karakteristik murid kita. Tetapi dengan keyakinan yang bulat, dengan keyakinan yang kuat, saya berusaha untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini kita dituntut bukan hanya mengajar, bukan hanya membimbing, tetapi kita harus bersikap sebagai among. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat perubahan paradigma dalam belajar. Sebelumnya mungkin kita sudah mengetahui bahwa pembelajaran itu bersifat kepada guru. Itu sebelum terjadinya atau dengan adanya kurikulum merdeka, kita dituntut tidak lagi menerapkan teacher center, tetapi kita diharapkan bertindak sebagai student center. Artinya kita hanya sebagai fasilitator, mengarahkan anak kita, dan anaklah yang banyak bekerja. Bukan seperti kebiasaan di zaman-zaman sebelumnya, kita itu banyak ceramah, banyak berkata-kata, kita yang lebih, boleh dikatakan kitalah aktor yang utama. Tetapi kalau di kurikulum merdeka ini, kita harus sebagai fasilitator, yang menjadi aktornya adalah siswa. Nah, bagaimana kita melakukan perubahan itu? Tentu kita harus membangun budaya positif. Budaya positif di sini bisa terjadi jika lingkungan sekolah kita itu tentunya harus bernuansa positif. Artinya positif, tidak ada hal-hal negatif yang kita temukan. Walaupun sebenarnya memang pasti ada, tetapi kita berusaha meredam, mengurangi hal-hal negatif yang timbul di lingkungan sekolah kita. Kemudian lingkungan yang aman dan nyaman, agar apa? Agar murid kita itu mampu berpikir dan bertindak dengan mandiri dan bertanggung jawab. Memang setelah saya lewati satu modul, saya semakin terbuka dengan kegiatan guru penggerak. Saya yang tadinya sering setiap hari sebelum guru penggerak memukul, memarahi, tetapi di saat saya mengikuti guru penggerak, saya semakin disadarkan bahwa saya itu harus menghamba, berpihak kepada murid. Jadi kadang-kala saya harus mengurangi egois saya, emosi saya, dan itulah yang dituntut. Nah, kemudian yang kedua, disiplin ini lajunya dikaitkan dengan kontrol guru. Jadi kita mengontrol murid, dan murid mengikuti apa yang kita instruksikan dengan tentu tidak lepas dari berpihak kepada murid. Selanjutnya, di dalam pendidikan, kitalah yang mengontrol. Oke, maaf Bapak Ibu. Di sini saya akan meminta Bapak Ibu membuat suatu kegiatan, yaitu cobalah buka. Mari Bapak Ibu berpasangan dengan temannya, lalu salah satu teman mengepalkan tangannya dalam arti di kepalan tangan ini ada barang berharga yang sangat penting yang harus kita perjuangkan. Lalu teman di samping kita berusaha untuk menggoda, merayu, membujuk, bahkan mengintimidasi dan menawarkan akan memberikan uang yang banyak agar kita membuka tangan kita ini. Mari Bapak Ibu kita lakukan. Saya kasih waktunya 2 menit. Bergantian, apakah Bapak Ibu nanti mampu mempertahankan kepalan ini dengan catatan di sini ada barang berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan. Bisa ya Bapak Ibu paham? Coba lakukan kegiatannya. Jadi ketika temannya sudah selesai, artinya misalnya teman yang satu tidak mau membuka,
teman yang lain. Lalu kita bujuk, kita rayu, kita buat segala macam alasan. Bagaimana dengan teman kita? Apakah dia membuka? Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita lakukan dalam waktu kurang lebih 1 menit. Saya persilakan Bapak Ibu. Dengan segala rayuan, dengan segala memarahi boleh, bagaimana bahkan mengintimidasi pun boleh. Bagaimana dia akan membuka tangannya? Perhatian ya Bapak Ibu, kalau temannya sudah melakukannya dan tidak mau berarti ganti posisinya. Sekarang yang merayu membuat kepalan tangan. Sudah nampak. Ada cacingnya. Oke, sudah Bapak Ibu. Sudah dilakukan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya membuat pertanyaan. Jika Bapak Ibu yang bertindak sebagai yang pertama sekali mengepal tangan, boleh tunjuk tangan Bapak Ibu siapa yang pertama sekali bertindak mengepalkan tangannya. Oke, saya akan coba bertanya kepada Ibu Pak Farhan. Mohon izin ya Bu. Ketika Ibu dirayu dengan teman Ibu yang di samping, apakah Ibu membuka kepalan tangan? Tidak Bu. Mengapa Bu? Karena saya tidak mau dia tahu rahasia saya. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Lalu yang di sebelah kiri saya, Pak Junta dengan Pak Regan. Yang pertama mengepalkan tangan tadi siapa Pak? Pak Regan. Oke. Pak Regan, apakah tadi Bapak setelah dibujuk rayu bahkan diintimidasi dengan Pak Junta, apakah Bapak membuka kepalan tangan Bapak? Iya, Mengapa Pak? karena yang dikasih Pak Junta ini bukan begitu yang Kira-kira apa yang dikasih Pak Junta Pak? Kalau boleh tahu. saya bilang tadi kami Iya Pak. menanya, Bapak kasih uang ya, itu kan ada uang. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Lalu yang bertindak kedua, berarti ini yang meraih sekarang ya Bapak Ibu. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Mohon izin tunjuk tangan yang mengepal tangan. Oke, Ibu Tambah. Ketika Bapak Luis meraih Ibu dengan segala macam cara, apakah Ibu membuka kepalan tangan Ibu? Tidak Bu. Kenapa Bu? Karena rayuannya nggak masuk. Oke, berarti Ibu, boleh saya katakan Ibu pendiriannya kuat ya. Apapun yang dilakukan Pak Luis, bahkan dikasih pun uang sekian banyak, Ibu tetap bertahan mempertahankan barang yang ada di kepalan tangan itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semuanya. Nah kemudian saya untuk kita semua dalam situasi tadi Bapak Ibu, siapa kira-kira yang memegang kontrol dalam menutup kepalan tangan kita itu? Siapakah yang memegang kontrol di dalam hal itu? Iya, benar. Yang menjadi pemegang kontrol dalam kegiatan kita coba lakukan tadi itu adalah kita sendiri. Kita sendiri itu memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Walaupun dibujuk rayu, walaupun diintimidasi, bahkan nanti dikatakan nanti kamu akan saya pecat atau nanti kamu akan saya jegat di tengah jalan. Nah, tetapi kalau kita berpendirian yang kuat, pasti kita akan mempertahankan apapun yang ada di tangan kita ini. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini kita merupakan pribadi yang harus konsisten, yang harus mempertahankan pendirian kita masing-masing. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, di dalam modul budaya positif ini ada nanti yang akan kita lihat, yang akan saya jelaskan menyangkut tentang makna disiplin positif. Kemudian ada nanti motivasi
perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir penerapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini adalah makna, apa itu makna disiplin? Nah, Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata disciplina, artinya belajar. Disiplin di sini membuat kita menggali potensi agar kita mendapatkan tujuan kita. Tentu dalam hal ini kita harus menghargai tujuan kita itu. Nah, kemudian menjadi kenyataan itu dalam budaya kita itu malah berlawanan. Justru kita menerapkan disiplin karena ada sesuatu yang ingin kita lakukan pada seseorang, tentu dengan mendapat keuntungan, mendapatkan nilai kepatuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya membuat pengertian disiplin itu adalah sebagai berikut. Kemampuan memerintah diri sendiri di dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai di sini ini tidak lepas dari kurikulum Merdeka. Mungkin kita sudah keseluruhan melakukannya, walaupun kami pasir C, bukan pasir C, maaf, kelas 3 dan 6, pasir B dan C, beberapa tidak melakukan kurikulum Merdeka karena kami masih K13. Nah, tetapi ini sudah kita terapkan. Nilai-nilai yang kita hargai itu di sini maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan yang tertuang pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi itu kira-kira Bapak Ibu nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila? Nah, apa saja Bapak Ibu? Mandiri, ya, pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seorang pendidik dan murid itu haruslah pertama sekali harus memiliki akhlak yang mulia dan tentunya beriman. Kita harus mengakui keberagaman agama yang ada di negara kita ini. Siapa saja yang melakukan ibadahnya, kita harus menghormati dan menghargai mereka. Nah, ini juga mencerminkan kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Lalu mandiri itu ya bagaimana kita bisa melakukan tugas-tugas kita tanpa harus diperintah, tanpa harus dipaksa. Lalu berkebinekaan global itu maksudnya kita menghargai tradisi budaya kita. Kita menghargai keberagaman budaya. Seperti ini kita itu adalah tradisinya adalah ulos. Nah, saya coba menerapkan di kelas 6A dengan membuat ulos itu nuansa di meja agar lebih menarik. Dan ketika kita mengadakan pembelajaran, kita semakin terpacu, termotivasi untuk membimbing atau mengarahkan anak-anak kita di dalam pembelajaran. Nah, kemudian gotong royong. Gotong royong ini merupakan nilai luhur yang sudah ada sejak bangsa kita merdeka atau ada di Nusantara ini. Gotong royong itu berarti kita bersama-sama melakukan pekerjaan dan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Lalu kreatif dalam hal di sini apapun yang kita punya itu bisa bermakna. Lalu bernalar kritis, ini misalnya ketika kita di dalam kelas, anak yang bernalar kritis itu akan selalu aktif. Dia akan banyak bertanya, di mana yang ditanyakan itu pasti yang mengacu kepada pembelajarannya, yang memotivasi dia untuk lebih aktif dan lebih mampu lagi untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Nah, topik yang kedua Bapak Ibu adalah motivasi perilaku manusia. Oleh Diana Gosson, dia membuat 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari hukuman. Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita upacara, lalu ada murid kita yang terlambat. Lalu kita tanya, kenapa dia terlambat? Dia terlambat karena dia sudah di tengah jalan tapi tiba-tiba topinya tinggal. Lalu dia balik lagi mengambil topi. Nah, ini adalah suatu tindakan yang dia lakukan. Dia mengambil topinya, lalu dia balik ke sekolah. Dalam catatan di sini upacara belum mulai, tetapi sudah mulai persiapan. Nah, ketika kita melihat kondisi si anak, di sini dia berusaha untuk menghindari hukuman. Karena biasanya kita
tidak membawa topi, kita akan memanggil dan memberikan nasihat. Tidak menghukum tapi memberikan bimbingan. Nah, kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini misalnya mungkin kita yang berusaha melakukan sesuatu itu karena ada harapan untuk dipuji, untuk dihargai, bahkan dikasih imbalan, misalnya berupa uang. Jadi tidak betul ini dari dalam diri kita. Mungkin karena hanya mau dilihat orang atau hanya ingin gila hormat, maka dia pun berusaha melakukan untuk bersikap disiplin. Nah, untuk poin 1 dan 2 ini merupakan bersifat eksternal. Artinya ini dari luar dirinya, bukan dorongan dari dalam dirinya. Nah, dua-dua ini adalah hal yang tidak baik di dalam budaya positif. Nah, yang paling utama ini adalah yang harus kita lakukan, yaitu menghargai diri sendiri. Seseorang yang berusaha melakukan budaya positif dengan kebiasaan tadi, itu pasti menghargai dirinya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, walaupun hujan, walaupun datang petir, tetapi karena dia sudah dari hatinya untuk mendidik murid-murid di sekolah, dia akan pergi. Dia akan mengusahakan secepat mungkin sebelum waktu yang sudah ditetapkan di sekolah. Maka ini adalah kemampuan dari dalam dirinya. Jadi dia mau menghargai dirinya, bukan karena ada dari godaan atau bisikan-bisikan orang lain, tapi dia mau menghargai dirinya sendiri untuk menciptakan budaya positif. Atau misalnya seperti ini, orang-orang yang di pedalaman, mungkin hujan deras, lalu jalan becek, dan kemudian kita lihat dia sudah pakai dinas lengkap, bersepatu rapi, tetapi tiba-tiba ada jalanan yang dikubangi oleh air dan kotoran. Tetapi karena dia mengingat muridnya dan dia mau menghargai dirinya, maka dia dengan rela berjalan, kemudian bajunya berlumpur-lumpur. Maka sampai di sekolah dia tidak patah semangat, dia tetap melanjutkan tugasnya sebagai pendidik dan sebagai amon. Ini adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Atau boleh dikatakan dia menjawab atau mencoba dari dalam dirinya untuk setulus hati dan sepenuh hatinya untuk mendidik. Jadi dia bukan karena gila hormat atau mungkin dia nanti berharap menjadi kepala sekolah ataupun kepala dinas, tetapi dia berusaha untuk menghargai dirinya sendiri dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Nah, topik yang berikut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5, ini dia diagramnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ya, bagaimana kita bertahan hidup? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Biar kita bertahan hidup, dapat menjalani kehidupan ini, apa kira-kira yang harus kita penuhi di dalam ini? Ya, makanan, kerjaan, dan tak kalah penting dengan sandang ya, sandang, pangan, papan. Ini adalah hal utama yang harus kita penuhi. Lalu yang kedua Bapak Ibu ada cinta dan kasih sayang atau love and lodging. Nah, ini adalah cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita hidup tanpa cinta, tanpa kasih sayang? Kita tahu kita itu adalah makhluk sosial. Kita tidak dapat terpisah dari siapapun. Nah, ibaratnya Bapak Ibu, kalau di dalam diri kita tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, maka kita itu ibarat sayur tanpa garam. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Hambar. Begitulah dengan ini Bapak Ibu. Jadi di sini kita membutuhkan cinta, kasih sayang. Kita butuh perhatian. Dalam hal ini saya juga butuh perhatian dari Bapak Ibu. Jujur, saya setelah mengikuti guru penggerak ini, saya boleh saya katakan hampir gimana ya, mau saya tinggalkan mau tidak, tapi saya mengingat kembali apa yang sudah saya komitmenkan. Kalau dilihat dari tugas amat sangat banyak. Setiap hari kita ada kegiatan mandiri, jadi Senin sampai Sabtu itu full semua kegiatan mandiri, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ruang kolaborasi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kalau ada yang rajin melihat status. Bahkan kami ruang kolaborasi itu sekitar 3 jam
Bahkan kadang kita karena ada beberapa kelas kita dapat jadwal malam. Bahkan dari jam 7 bisa sampai jam 10. Kalau seru ke diskusi, karena di ruang kolaborasi itu kita sharing, berbagi cerita dengan rekan-rekan guru, dengan fasilitator dan pengajar praktik. Bisa melebihi jam yang dijadwalkan. Jadi di sini saya sangat kadang saya berpikir sejenak, berefleksi, apakah saya mampu untuk lebih melakukan kegiatan ini. Ditambah lagi dengan posisi saya yang masih punya anak kecil. Jadi di sini saya dituntut untuk mampu manajemen waktu. Ditambah lagi dengan kegiatan di sekolah. Jadi kadang saya antara sadar tidak sadar, saya berpikir begini. Ya sudah, saya lakukan ini dengan tujuan saya untuk memacu diri saya untuk menjadi agen penggerak. Dan memang di sini dituntut. Dan mungkin Bapak Ibu bisa melihat kadangkala itulah tugas yang sangat berat yang harus saya harus menjadi agen perubahan di sekolah kita ini. Dalam hal apapun saya harus memunculkan hal yang positif. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, saya tidak lupa juga meminta cinta, perhatian, kasih sayang dari Bapak Ibu. Kalaupun melihat saya seperti ini, maaf, mungkin waktu saya tidak sempat lagi cerita, berbagi dengan Bapak Ibu, apa boleh buat Bapak Ibu? Karena situasi saya terus tidak membagi waktu. Mungkin Bapak lihat di kantor saya asik terus berkutat dengan laptop, berkutat dengan HP. Jadi kalau dilihat minus saya sudah pasti tambah. Belum lagi lanjut nanti di rumah harus Zoom. Karena kita tidak boleh ini, di sana tidak ada istilah salah. Jadi Bapak Imam selalu katakan, Bapak Ibu mari kita sharing. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua kita sharing. Maka kami itu aktif semua. Semua kami berusaha, tidak ada yang diam. Semua menjadi pelaku. Nah di sini Bapak Ibu, saya minta maaf kalau mungkin lagu saya selama di sini setelah guru penggerak, saya boleh dikatakan tidak ada waktu lagi untuk cerita untuk ini. Tapi saya harus mengejar target karena di modul itu di LMS itu banyak modul yang harus kita kerjakan, sama seperti mungkin sudah Bapak Ibu lihat PNM atau rapat pendidikan. Begitulah yang saya lakukan. Saya harus membaca modul, saya harus menjawab pertanyaan, bahkan pertanyaan itu bisa sampai beranak cucu. Dan itu wajib kita kerjakan karena itu terkonek dengan BPKP, Balai Besar Guru Penggerak. Jadi fasilitator di sini berfungsi. Nah, saya memang puji Tuhan sampai saat ini jarang ditegur sama Pak Imam. Bapak itu buat di grup, Bapak Ibu sianu belum menyelesaikan ini, tetapi syukur saya bisa melewatinya. Makanya setiap ada ruang koordinasi, Bapak itu selalu memotivasi saya, walaupun kadang anak saya muncul di Zoom. Bapak itu maklum. Dan kadang-kala saya harus izin ketika anak saya mungkin ada yang perlu saya selesaikan, saya izin saya menutup kamera saya. Dengan hormat Bapak itu memberikan waktu saya. Ini yang memotivasi saya sehingga saya semakin semangat. Bahkan lokakarya juga saya semangat karena ada teman-teman, mungkin Bapak Ibu juga. Saya berterima kasih karena membantu saya untuk menjaga murid kita, anak-anak kita secara khusus kelas nama. Setiap bulan Bapak Ibu saya harus lokakarya. Begitu pendampingan Pak Alden datang, besoknya saya harus lokakarya. Dan lokakaryanya itu sama seperti di LMS, cuma LMS kita dunia maya. Kalau lokakarya kita langsung luring, ketemu dengan ngajar praktik. Dan kita dipadukan dengan semua kelas guru-guru yang ikut CGP. Nah di sini Bapak Ibu, saya merasakan cinta dan kasih dari Bapak Ibu dengan terciptanya kolaborasi kerjasama di kita. Saya tidak mendengar murid saya kaca balau, walaupun kadang anak-anak kita memang ada sedikit mungkin lagi masa-masa perkembangannya labil, ada yang berantak, itu kita maklumi Bapak Ibu karena anak SD itu adalah masih bermain. Beda dengan tingkatan menengah ke atas. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kebebasan, freedom. Nah artinya sini kita bebas mau melakukan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini tentu yang kebebasan yang kita maksudkan adalah budaya-budaya positif. Lalu keempat, kesenangan. Nah sama halnya seperti ini, mungkin saya nanti akan melakukan kesenangan ketika saya sudah selesai melakukan kegiatan guru penggerak. Di bulan 4 tahun depan baru selesai pendidikan saya, kurang lebih 9 bulan Bapak Ibu. Jadi memang sangat-sangat menyita waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi di samping itu saya senang karena bertemu dengan guru-guru hebat setoba ini. Lalu yang kelima, kekuasaan, power. Di sini kita bertindak sebagai ingin menunjukkan kemampuan kita, keterampilan kita, dengan tentunya mencoba hal-hal baru. Power berarti tenaga semaksimal mungkin. Jadi kita
selalu berusaha memunculkan hal-hal yang baru, gagasan-gagasan yang baru. Nah, ini yang paling utama Bapak Ibu. Dari modul yang kami pelajari, yang saya di sini paling tertarik, posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Pertama ada penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kedua, pembuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah biasanya ini bersuara lembut, tetapi si anak menjadi tersadarkan. Aduh, gara-gara saya ibu ini jadi dimarahi kepala sekolah. Misalnya seperti ini di kelas saya, mungkin si Samuel ya Bapak Ibu mungkin tidak kalah lagi, tidak asing bagi Bapak Ibu. Samuel itu adalah murid yang sangat-sangat hiperaktif. Dan kalau saya katakan mungkin saya setiap saya berkata, Samuel kamu bagaimana? Kamu tidak kasihan dengan ibu. Walaupun kadang Samuel dalam detik itu dia Bu. Nah, di sini saya sudah menyadarkan dia. Saya berkata, Samuel, kamu tidak kasihan dengan ibu? Apakah kamu tidak mau belajar? Nah, ini adalah sebagai posisi pembuat orang merasa bersalah. Saya berkata lembut. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu? Nah, kemudian yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan ini tidak baik. Kenapa Bapak Ibu? Misalnya saya punya murid dan barangkali di kelas ini ada juga. Saya ambil contoh misalnya Sirut ini memang sering. Kadang-kala dia jadi seperti tidak mengetahui batasan. Ini ibu guru atau teman saya. Tapi dia bertindak sebagai teman. Kadang-kala saya katakan begini, kita boleh dekat, tetapi ada batasannya. Tetapi si murid tidak mau tahu, dia mau menjadi teman. Maka ini bisa bertolak belakang ketika saya tidak ada, lalu masuklah misalnya Ibu Sinurat. Ketika Ibu Sinurat masuk, lalu dia suruh Sirut mungkin akan melawan. Karena di benak dia, saya hanya mau Ibu Galingging. Nah, ini adalah sebagai teman. Jadi inilah tolak belakangnya kalau kita bertindak sebagai teman. Ada kalanya ke guru lain dia tidak mau tahu, tidak peduli. Nah, kemudian yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Di sini memonitor berarti mengawasi. Contoh, kita punya peraturan, salah satunya itu adalah memakai sepatu hitam di hari Senin sampai Jumat. Nah, ketika kita sudah tahu peraturan ini dan kita sosialisasikan ke murid kita, anak didik kita, lalu ada murid kita yang melanggar. Nah, di sini kita sudah bertindak sebagai pemantau, monitoring. Lalu kita katakan, kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Nah, si anak pasti merasa kalau saya tidak memakai sepatu hitam, maka ada konsekuensinya. Nah, kira-kira begitu di sini sebagai monitoring. Lalu yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sini manajer maksudnya kita merespon, menunjukkan tanggung jawab kita sebagai guru dalam posisi terakhir. Di mana posisi terakhir itu adalah mentor. Berarti kita sebagai pembimbing mengarahkan si anak dengan masalah yang dihadapinya. Dia sendiri yang mencari solusi, tapi kita arahkan. Apa yang terjadi di kelas, kita arahkan si anak, kita tanya, kita stabilkan dia, kemudian kita validasi dia, dan terakhir kita cari dengan perkataan dia sendiri solusi apa yang akan dilakukan agar itu tidak terulang lagi. Nah, di sini Bapak Ibu akan saya tunjukkan video, dan nanti setelah ini Bapak Ibu saya mohon izin nanti akan kita tuliskan selama ini posisi apakah yang sudah kita lakukan di dalam pembelajaran kita. Mari Bapak Ibu kita simak bersama videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa?
saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itulah Bapak Ibu video tentang posisi kontrol. Sekarang saya mohon izin Bapak Ibu untuk menuliskan posisi manakah dari kelima posisi yang telah kita simak bersama lewat video yang biasa Bapak Ibu terapkan di kelas. Nah, setelah ditulis Bapak Ibu, saya persilakan dengan mohon untuk menempelnya di kertas plano yang sudah saya siapkan. Satu aja Pak. Yang umumnya, lazimnya, yang dominan, posisi yang manakah yang kita lakukan di kelas? Aman skolastik. Apa ya? Mari Bapak Ibu silakan ditempel. Kita sharing Bapak Ibu, tidak ada dan tidak ada yang salah. Jangan masalah. Kita bersharing di sini Bapak Ibu. Jangan lupa namanya ditulis ya Bapak Ibu. Mana buktimu? Maniolo, mana buktinya? Maniolo, yang mana? Oh ya Ibu. Di sini ya. Ini ya. Amin. Bentar. Tempel di sini. Ada yang mana bikin tanda tangannya? Yang disuruh tanda tangan? Enggak, hanya nama saja Bapak Ibu. Rupanya pertama. Apa itu? Baik Bapak Ibu, sudahkah kita semua menempelkannya Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu, saya akan coba melihat dari apa yang sudah Bapak Ibu tulis. Nah, di sini posisi kontrol dari Ibu Ginting ada dua. Pertama, membuat merasa bersalah dan pemantau atau monitor. Kemudian Ibu Rumah PA, posisi kontrol manajer. Ibu Bapak Rega, Pak Jainal, monitoring. Ibu Mani Huruf, posisi membuat merasa bersalah. Lalu Ibu Deli, manajer dan memantau. Kemudian Ibu Sitorus, posisi memantau. Ibu Sinurat, posisi merasa bersalah. Pak Malau sebagai pemantau dan manajer. Kemudian Ibu Simanjunta, posisi membuat merasa bersalah. Lalu Ibu Tambah, teman dan penghukum. Kemudian Ibu Hasubian sebagai pemantau. Dan terakhir Pak Felix Hida sebagai posisi pemantau dan monitoring.
Nah, semua baik Bapak Ibu, tetapi dari apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, alangkah baiknya dan eloknya kalau kita itu menerapkan posisi kita itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Di sini yang bagus adalah sebagai manajer. Jadi di sini kita berlaku sebagai pembimbing untuk anak didik kita dengan cara mengarahkan murid kita untuk mengetahui kesalahannya, menyadarkan dia akan kesalahannya dan mencari solusi atas masalah yang dia lakukan secara bertanggung jawab. Jadi yang paling baik dari 5 posisi kontrol guru ini adalah manajer. Kita lihat tadi di video bagaimana dekatnya guru dan murid ketika guru bertindak sebagai manajer. Si murid dengan leluasa berbicara dengan hormat kepada gurunya dan mampu memberikan solusi dengan apa yang dia telah lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, terima kasih untuk posisi kontrolnya. Sekarang kita lanjut materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu peraturan yang dibuat secara inti. Dia bersifat universal. Artinya di kelas kita menghimbau anak-anak untuk membuat peraturan-peraturan keyakinan apa. Dan ini anak bebas, itulah keyakinan kelas. Bebas. Di sini saya mengajak murid saya kelas 5. Di sini ada posisi keyakinan kelas yang kami buat dari anak, yaitu mereka pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian piket kelas sesuai jadwal, lalu datang tepat waktu, kemudian saling menghargai, sopan santun, membuang sampah pada tempatnya, jujur, disiplin, dan percaya diri, dan terakhir bertanggung jawab. Jadi di sini keyakinan kelas ini adalah si murid yang kita ajak untuk mengutarakan curah pendapat. Jadi kita tidak membuat peraturan. Kalau peraturan itu bersifat mengikat dalam arti harus dilakukan. Jadi kalau keyakinan, mereka berkeyakinan kami harus datang tepat waktu. Berarti ada dari dalam dirinya untuk melakukan disiplin. Jadi keyakinan ini lebih baik karena itu berasal dari murid. Tentu di sini kerjasama murid dengan wali kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu, keyakinan kelas ini juga dapat kita tinjau. Misalnya 1 semester sudah berlalu, kita lihat di bagian manakah murid kita yang masih kurang dalam poin-poin kesepakatan kelas ini. Nah, ini akan kita refleksikan bersama anak murid kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Namanya segitiga, jadi bentuknya pun segitiga. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut si Gassen 2004. Bagaimana segitiga restitusi itu? Pertama Bapak Ibu, kita melakukan penstabilan identitas. Kita stabilkan si anak-anak dengan mungkin kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah itu bisa mencakup kepada bagaimana kita menyadari perbuatan itu dan kita melakukan perbaikannya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, kembali kita hubungkan perbuatan si anak dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kita tanya di mana dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama di dalam kelas bersama dengan wali kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah menerapkan segitiga restitusi, yakni kasusnya adalah siswa yang terlambat. Di sini saya coba melakukan pendekatan segitiga restitusi. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Masuk. Kenapa menambah Febri? Kalau kamu cek saya sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas saya dengan kasus yang tadi, yaitu adanya siswa yang terlambat di jam pembelajaran pertama. Nah, di sini saya akan melakukan 3 tindakan. Pertama, menstabilitas identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan ketiga adalah menanya keyakinan kelas yang telah kami buat. Mari Bapak Ibu sama-sama kita simak videonya.
Kamu tahu kenapa itu Amina? Kenapa? Kenapa pilih pulang dari sekolah? Lambat bangun. Apa yang kamu dilakukan sampai bisa terlambat bangun? Bermain game hingga begadang. Apakah Feby menyadari akan perbuatan itu? Menyadarinya. Apakah itu suatu perbuatan yang baik atau salah? Salah. Satu Feby. Di rumah Feby yang orang tua. Oke, ya, berarti Feby menyadari bahwa itu salah dan berarti berarti orang tua. Memang dalam kehidupan kita terlepas dari berbuat kesalahan, semua orang pasti berbuat kesalahan. Sekarang jadi kalau memang Feby didampingi belajar di rumah, kira-kira berapa lama Feby belajar? 1-2 jam. Lalu apakah HP itu tidak dipegang sama orang tua? Tidak. Apakah Feby tidak diawasi saat menggunakan HP? Tidak juga. Berarti boleh dikatakan Feby leluasa menggunakan HP. Sementara kita tahu kan sekarang ada pembelajaran daring, belajar dengan baiknya HP itu boleh dipakai, tapi ada batasannya. Jangan sampai HP itu mempengaruhi pikiranmu sehingga kamu lupa sekarang. Misalkan kamu belajar HP sampai saat malam, apakah setiap hari ini terjadi? Tidak. Kamu sudah belajar melakukan game itu berarti. Nah, apakah main game itu asik dan menyenangkan? Sampai kamu larut-larut? Kamu tidak. Lalu, apakah itu kamu sadari untuk mengganggu istirahatmu dan mengganggu proses belajar di rumah? Jadi sudah kelas 6. Nah, sebentar lagi kamu kan akan jadi lulusan. Apakah Feby tidak takut tidak lulus? Takut. Maka kalau begitu, bagaimana caranya biar Feby tidak menggunakan HP sampai saat ini? Mengurangi game dan membuat saya bagus. Memang bagusnya kamu harus buat waktu belajar di timetable. Dengan jadwal belajar, kamu bisa pakai waktu seefisien mungkin. Boleh-boleh saja main game. Jangan setiap hari dan jangan ketika hari belajar. Contohnya hari libur, hari Minggu. Jadi kamu gunakan 1-2 jam. Dan merasa baik pakai itu harus dipegang sama orang tua. Ya, nah jadi ibu berharap solusi yang sudah kita ambil yaitu membuat kita sepanjang. Nah, sekarang kita lihat ke keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas di siapa itu? Iya, murid kelas 6A dan saya selalu juga. Nah, kalau kita lihat dari keyakinan kelas, kira poin yang mana yang sudah dibilang? Poin di sini. Poin di sini. Ya, di sini itu ada sesuatu yang membuat kita menjadi fakta. Nanti hari ini didiskusikan. Sebenarnya tidak terlalu baik kan? Mengganggu pembelajaran dan kalau masih tidak sekarang. Kalau maka, nah, oke. Kalau begitu, ibu berharap dengan solusi yang tadi membuat timetable, saya juga akan berkolaborasi komunikasi dengan orang-orang yang memiliki Nah, itulah Bapak Ibu segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Nah, kesimpulan dari materi modul 1.4 yaitu budaya positif, kita akan
akan dapat menerapkan budaya positif jika kita memahami yang pertama tadi itu adalah adanya kebutuhan hidup, kemudian adanya motivasi hidup manusia, adanya posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru, kemudian adanya disiplin positif, dan tak kalah pentingnya adalah penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa saya bagi dengan Bapak Ibu tentang apa yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang saya imbaskan ini dapat menjadi modal bagi kita untuk mewujudkan visi misi sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju dan berkualitas. Jadi Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas kerelaan kesediaan waktunya yang sampai dengan setia mengikuti kegiatan diseminasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu jika dalam pemaparan tadi ada mungkin perkata ataupun sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, saya mohon izin agar kegiatan kita ini telah selesai dan kita pulang ke rumah kita dalam keadaan sehat, kita tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk itu saya mohon kepada Ibu Simbolon untuk menutup doa sebagai penutup kegiatan kita ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu di dalam firman, terkhusus pada kehidupan kami pada saat ini. Bapa yang baik, semoga apa yang kami dengarkan, pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Lili sebagai rekan kami, guru penggerak dari sekolah ini, dapat kami terapkan dengan baik di anak didik kami. Bapak, berkati selalu usaha kegiatan terutama dalam hal pendidikan kami sekolah ini, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang dipercayakan orang tua untuk mendidik. Sebentar lagi kami mau pulang Tuhan, berkatilah kami dalam perjalanan, antarkan kami ke rumah kami masing-masing dan keadaan sehat. Terpujilah nama Tuhan, ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.